Bicara utang tentu juga bicara soal kemampuan bayarnya. Kayak kalau kita lagi utang tiap bulan sudah ada tanggalnya nih harus bayar dan harus mampu tentunya melunasi tenggat waktu dari pembayaran tersebut. Kalau negara bagaimana? Apakah pendapatan negara yang didapat dari pajak masyarakat mampu membayar utang Indonesia? Karena ketika utangnya naik sudah pasti harus dibayarnya lebih tinggi. Ini adalah angka atau rasio utang terhadap pendapatan negara. Jadi kalau kita lihat rasionya saudara, pertumbuhannya dari 2021 sempat turun ke 166% di 2008, kita lihat di 3 tahun terakhir 2019, 2020, 2021, ini naik turun sebenarnya dari 244% ke 371%, turun di 2021 344%. Sebenarnya yang juga penting di sini saudara, soal rasio utang terhadap pendapatan negara adalah bahwa kecepatan pertambahan utang atau kecepatan besarnya negara terus berutang ini harus lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai kebanyakan utang padahal saat ini ekonominya sedang melambat. Ini yang harus digarisbawahi. Ada pesan lagi dari Kepala Ekonom BCA David Sumual bahwa upaya pelunasan utang secara agresif justru akan melemahkan daya dorong ekonomi dan nantinya akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi kuncinya berada pada kemampuan bayar pemerintah dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya bisa dilakukan dengan memaksimalkan daya saing Indonesia di tingkat global. Kami berikan untuk Anda pernyataan David Semual. Kalau secara nominal, sebenarnya tidak perlu dikurangi secara drastis ya. Yang paling penting tuh rasio-rasionya, terutama rasio utang terhadap pendapatan, utang terhadap pendapatan pajak, misalnya utang terhadap pertumbuhan terhadap nominal GDP kita, seperti itu. Karena kalau kita kurangi utang, berarti daya dorong terhadap ekonominya juga akan melemah ya. Bisa kita lihat misalnya di periode-periode krisis ya, apa namanya di 98 di mana utangnya kita menurun drastis ya, itu biasanya akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjaga supaya rasio-rasio ini tetap rasional ya. Jadi rasionya harus rasional ya. Jadi rasio bisa dilihat dari pendapatan negara, juga bisa dilihat dari PDB. Tadi kita sudah sampaikan sebelumnya. Angkanya 41% di Indonesia di terakhir Februari 2022. Kita coba bandingkan saudara dengan negara-negara lain. Apakah rasio Indonesia ini terbilang besar atau kecil? Jadi kalau melihat dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, kami koreksi Amerika Serikat ini seharusnya adalah di angka 119. Ini adalah rasio utang negara atau rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB. Ini 119% untuk Amerika Serikat, saudara. Jumlahnya kecil sebenarnya Indonesia, di bawah 40%. Ini ketika 2019 sampai 2020. Dibandingkan dengan 2022 juga sebenarnya masih 40%. Nah, biasanya negara-negara dengan rasio utang yang cukup besar ini, bahkan di atas 100 atau Jepang malah di atas 200%, biasanya mereka memilih untuk menambah komposisi utang domestik. Nah, saya ambil contoh Jepang misalnya. Jepang 90% utangnya berasal dari dalam negerinya sendiri. Jadi ketika nanti utangnya jatuh tempo dan harus bayar utang, duitnya tetap dari negaranya sendiri. Bayarnya pakai yen, bayarnya dari masyarakat. Nah, nantinya bunganya jadi terbilang rendah dibandingkan kalau harus pinjam dari luar negeri atau dari lembaga-lembaga pinjaman. Maka dari itu ini yang dilakukan pemerintah sekarang, mulai memperbesar porsi domestik utang supaya nantinya ketika bayar bunganya nggak terlalu mencekik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, tantangan utamanya yang lain saudara, terutama untuk pemerintahan di periode-periode mendatang adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang mampu mendorong percepatan pendapatan negara. Jadi nggak hanya dari pajak tapi juga mampu menggali sumber pendapatan negara lain. Misalnya bea cukai, lalu juga dari bea cukai bahan bakar minyak. Kami berikan kepada Anda pernyataan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Relatif aman tapi mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkannya dari sisi bahwa penambahan pendapatan negara atau pajak relatif stagnan. Yang kedua adalah kemampu bayaran kita dalam jangka panjang akan relatif menurun gitu. Karena
cenderung pokok dan bunga utang umumnya dibayar dalam waktu relatif jangka waktu pendek begitu. Dan ini yang akhirnya menekan dari ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut saya mengkhawatirkan ketika tren daripada peningkatan pajak relatif rendah, pembelian surat berharga negara juga relatif terbatas, sehingga penambahan hutang harus hati-hati dan seminim mungkin pertumbuhannya tidak boleh relatif besar lah begitu.